Hantu ini pura-pura jadi manusia untuk ngetes para manusia yang ada di bumi. Jadi awalnya dia itu pura-pura menjadi orang yang miskin banget dan butuh bantuan. Tapi ternyata manusia itu pada jahat-jahat banget. Awalnya pingin ngebantu, ternyata cuma ngeledekin doang. Dan gak mau ada orang miskin masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya hantu ini gak putus asa, dia tetap berusaha mencari orang baik. Sampai akhirnya dia ketemu pemuda ini. Awalnya dia udah ragu, soalnya pemuda ini tampaknya selengean banget. Tapi ternyata dia benar-benar ngebantuin kakek ini dong. Bahkan kakek ini dianterin kemanapun dia mau. Namun tiba-tiba si kakek itu katanya mau pipis nih di luar. Nah tapi pas kakek pipis, kakeknya tiba-tiba menghilang begitu aja. Itu ngebuat cowok ini benar-benar jadi kaget banget dong dan menyadari kalau kakek ini adalah hantu. Dan ketika dia ngelihat karung kakeknya tadi, dia lebih kaget lagi karena ternyata isinya adalah uang yang banyak banget. Dia pun mendapatkan uang miliaran karena kebaikan dia sendiri. Lagi di hutan tiba-tiba keluarga ini menemukan kucing raksasa. Ternyata kucing ini menggantikan sosok dinosaurus dan dia itu pingin banget menerkam manusia. Nah di sini para manusia udah takut banget apalagi ngelihat mata kucing yang benar-benar menatap dia dengan tajam. Nah ketika kucingnya mau nyamperin mereka dan menerkam, tiba-tiba si ayah itu punya ide cemerlang. Dia langsung mengeluarkan makanan kucing, yang mana si kucing itu langsung jadi jinak. Ternyata walaupun kucing raksasa sekalipun akan selalu jinak ya dengan makanan. Penjahat ini punya jurus 1000 bayangan yang bikin polisinya kena mental di penjara. Jadi di sini ada seorang penjahat yang selalu bikin polisi kesel karena setiap polisi datang si penjahat itu malah ngumpet. Sampai akhirnya penjahat itu mengeluarkan jurus 1000 bayangan, di mana dia itu bisa hilang beneran di dalam penjara tersebut. Bahkan pas polisi masuk ternyata cuma bajunya aja. Dan penjahat aslinya ada di belakang si polisi. Nah polisi yang mengetahui hal itu langsung gebukin dong penjahat ini. Tapi sayangnya semakin polisi melawan penjahat ini, semakin lama dia itu jadi kena mental. Karena penjahat ini udah sulit banget tertangkap oleh polisinya, sampai polisinya capek banget. Setiap ada tukang surat, cowok ini langsung pamer kalau dia itu seorang dokter. Jadi awalnya tukang surat ini baik banget kalau kasih surat ke tetangganya. Tapi kalau ke dia, kasih surat itu benar-benar kurang ajar. Akhirnya cowok ini keesokan harinya langsung masang papan kalau gelar dia adalah dokter. Bahkan dia pakai kemeja, stetoskop, dan tambah lama papannya tambah besar. Itu supaya tukang suratnya menghargai dia, tapi ternyata nggak dihargain juga guys. Dia baru sadar ternyata tukang suratnya ngeliat rumahnya dia, catnya bener-bener buluk banget, makanya tukang suratnya nggak menghargai dia. Tapi ternyata ini semua cuman iklan cat rumah doang guys. Karena terlalu seneng dapat warisan yang super banyak, tiba-tiba kakek ini malah kena serangan jantung dan meninggal. Padahal si kakek mendapatkan warisan yang paling banyak, tapi sayangnya dia udah gak tertolong. Gak hanya itu aja, ada tante ini yang juga kesenengan, akhirnya dia keselak dan membuat dia juga meninggal dunia. Bahkan semua orang lainnya meninggal semua. Akhirnya keluarga yang tersisa cuma satu orang aja yang gak ngerti apa-apa. Dan karena dia baru sadar seluruh keluarga udah meninggal, tiba-tiba dia malah mendapatkan semua warisan yang super banyak tanpa harus dibagiin ke keluarga lain. Setiap jam 6 sore bocil ini ketemu sama dua malaikat di depan kacanya. Jadi awalnya bocil ini sering banget dadah-dadahan sama tetangganya dia yang ada di seberang. Tapi tetangganya itu tahu kalau bocil ini hidupnya sendirian dan dia kesepian banget. Makanya setiap jam 6 tiba-tiba ada malaikat di depan rumahnya. Ternyata malaikat itu sebenarnya bohongan doang. Dia itu adalah boneka yang digerakkan sama kakek-kakek yang ada di atas. Bahkan tiba-tiba di lantai atasnya lagi ada yang numpahin salju-saljuan. Itu semua dilakukan tetangganya agar bocil itu selalu merasa rame. Enak banget ya punya tetangga yang baik dan gak julid. Bocil ini selalu makan semua apel di rumahnya, tapi dia gigitin satu-satu doang. Di sini ibunya pertama nggak tahu apa yang dia lakukan, sampai ketika ibunya sadar, ibunya ngelihat apel tersebut udah digrogotin, tapi cuma satu gigitan doang. Nah di sini bocilnya yang diomelin tuh langsung pengen nangis, tapi bocilnya bilang dia melakukan itu semua untuk mencari apel termanis untuk ibunya. Dan abis ngomel-ngomel gini si ibu malah merasa bersalah banget. Jerawat ini sombong banget, dia itu sangat gendut yang membuat cewek ini gak bisa menghilangkan dia. Dikasih obat jerawat sebanyak apapun ternyata tetap kalah sama jerawat gendut itu. Akhirnya dikasih obat jerawat yang kuat banget tapi tetap aja gak bisa dan kalah. Sampai akhirnya di sini ada dokter yang kasih obat jerawat, yang mana obat jerawat ini bisa langsung berubah menjadi 3 dan langsung menghabisi jerawat tersebut. Akhirnya jerawat itu kalah dan kempes juga guys. Dan ternyata ini itu iklan obat jerawat, kreatif banget ya.
Seorang ayah pura-pura mati masuk ke dalam peti untuk ngetes anaknya siapa yang baik sama dia. Ternyata dua anaknya, satu nangis, satu seneng banget. Karena yang satu ternyata cuma memikirkan warisan dari ayahnya. Bahkan pas dia cuma memikirkan kekayaan ayahnya, istrinya tiba-tiba dateng. Istrinya pingin membuka peti itu untuk ngambil cincin dan jam tangan yang mahal milik ayahnya. Tapi pas dia lagi ngambilin, tiba-tiba ayahnya melek. Ternyata ayahnya kasih tahu kalau dia itu sebenarnya cuma ngejebak anak-anaknya doang. Dia pingin tahu warisannya itu pantas dikasih untuk siapa kalau dia udah meninggal. Makanya akhirnya si ayah cuma kasih ke anaknya yang paling tulus. Bocil pura-pura ngantuk ngejebak ayah dan ibunya supaya bisa kawin. Jadi awalnya bocil ini lagi main bola sendirian. Dia itu bosen banget karena dia gak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba dia punya ide nih untuk ngejebak ayah dan ibunya. Dia bikin makan malam yang romantis banget. Dan pas malam dia pura-pura udah ngantuk. Itu semua dilakukan supaya ayah dan ibunya bisa bikin dede baru. Dan ternyata bener aja dong lahir dede yang baru. Dia pun langsung kasih sepatu bola ke dedenya supaya dedenya bisa nemenin dia main bola. Ternyata tujuannya untuk itu. Setiap naik ke lantai 4, tiba-tiba cewek ini selalu diikutin sama cowok yang misterius. Pas cewek yang nanya, kamu di lantai berapa? Cowok itu gak pernah mau kasih tahu. Ternyata cowoknya malah ikutin dia terus ke lantai 4 dan cuma ngeliatin dia doang. Sampai suatu hari dia ketemu cowoknya lagi pas pulang kerja. Tapi kali ini cowoknya cepet-cepet banget. Bahkan cowoknya turun terlebih dahulu daripada dia. Akhirnya dia berpikir kalau cowok itu memang tetangganya dong. Tapi ternyata cowoknya udah ada di dalam kamarnya dia. Ternyata selama ini cowoknya ngikutin dia terus untuk tahu kode nomor kamar cewek ini. Supaya cowok ini bisa masuk duluan dan menyekap cewek tersebut. Cewek ini pura-pura mau lompat dari jembatan kalau ibunya nggak kasih dia uang. Jadi awalnya dia itu baru aja kehilangan uang karena judi. Dan dia malah ngancam ibunya di depan banyak orang untuk lompat dari jembatan. Ibunya dipaksa untuk menggantikan semua uangnya dia. Tapi ibunya ternyata nggak punya uang sama sekali. Si anak ini cuma bisa ngomel-ngomel sampai tiba-tiba kakaknya itu dateng. Nah kakaknya sengaja ngejek-ngejek adiknya ini dan ngatain dia jelek sehingga adiknya bisa mendekat ke arah dia dan dia bisa ambil adiknya. Tapi sayangnya adiknya malah kepleset sehingga anak itu jadi jatuh beneran dan ibunya langsung pingsan dong. Cowok ini pura-pura jadi pacar seorang cewek supaya dia itu bisa nyolong. Jadi cowok ini sengaja tutup mata cewek tersebut supaya temennya bisa ngambil HP dari cewek ini. Nantinya cewek itu pikir kalau ini adalah pacarnya, tapi ternyata bukan. Dia bilang aja kalau itu salah orang. Tapi tiba-tiba saat dia lagi kesenangan mendapatkan HP cewek tersebut, ada yang tutup matanya dia. Ternyata itu adalah polisi dong. Ternyata cewek tadi memang kerjasama sama polisi untuk menjebak dia. Karena polisi udah tahu tingkahnya dia yang selalu ngambil barang-barang dari cewek cantik. Akhirnya karena bantuan dari cewek tadi yang rela dicolong, polisi berhasil mendapatkan bukti dan mereka ditangkap. Satu kelas ini kaget banget ketika pocong yang mereka doain itu hidup. Jadi satu kelas ini lagi melakukan praktek sholat jenazah di sekolah. Itu semua supaya siswa lebih memahami tentang tata cara sholat jenazah. Tapi bagusnya karena mereka benar-benar kusyuk banget. Tiba-tiba saat salah satu temennya yang pura-pura jadi pocong ini bangun, satu kelas ini benar-benar langsung kaget dan lari terbirit-birit. Bahkan ada juga yang pingsan di situ. Itu ngebuat temennya yang pocong juga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tidak diketahui secara pasti apakah video ini nyata atau tidak.